Okay guys, let's take a look at dialogue. There is one dialogue using expression asking opinion and giving opinion. There is Angga. Angga said, "What's your opinion about English subject?" Bagaimana pendapat kamu tentang pelajaran bahasa Inggris? And Anis were, I think English is very important because it is international language, so that young generation all over the world must be able to speak English. Jadi Ani menjawab, saya pikir bahasa Inggris itu sangat penting karena bahasa Inggris itu bahasa internasional sehingga generasi muda di seluruh dunia harus menguasai bahasa Inggris atau harus bisa berbicara bahasa Inggris. And then Angga asking, do you think English is easy? Kamu rasa Inggris itu mudah ya? Apakah kamu pikir bahasa Inggris itu mudah? Mungkin seperti itu ya, kalau di bahasa Indonesia kan. And Ani said, I don't think so, but I'll try the best to study English. Jadi Ani kurang begitu yakin, sekiranya dia bilang I don't think so. Saya tidak berpikir mudah ya kan. But I try the best to study English. Tapi saya akan mencoba untuk belajar bahasa Inggris dengan baik. Atau saya akan mencoba yang terbaik untuk belajar bahasa Inggris. And Ani asking opinion. What do you think about English subject in our class? Bagaimana pendapat kamu tentang pelajaran bahasa Inggris di kelas kita? Angga said, I think English is difficult for me. I couldn't understand it. I feel stressful when I study English. Saya pikir bahasa Inggris itu, atau saya rasa bahasa Inggris itu sulit. Saya tidak bisa memahaminya. Dan saya selalu merasa pusing atau stres ketika belajar bahasa Inggris. So Ani said, don't give up. I believe you can understand it as long as you keep study hard. Ani kemudian bilang, don't give up. Jangan menyerah ya. I believe you can understand it. Saya percaya kamu bisa memahaminya as long as you keep study hard, selama kamu terus belajar dengan keras, dengan tekun. Oke. Itu salah satu contoh dialog yang menggunakan asking opinion and giving opinion. Oke, next. Kita ke expression agreeing and disagreeing. Nah, ini ungkapan-ungkapan untuk mengungkapkan atau menggambarkan setuju atau tidak setuju terhadap sebuah pendapat orang lain. Nah, agreeing and disagreeing. Agree itu setuju, disagree itu tidak setuju. Okay, there are some expression agreeing here. Take a look one by one. Number one, I agree with your opinion. It's common ya. Ini biasa kita dengar. I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapat kamu. And then I couldn't agree with you more. Saya, kalau mungkin di bahasa Indonesia, saya tidak bisa untuk tidak setuju dengan kamu. Artinya ya setuju. Saya tidak bisa untuk tidak setuju. Ya, itu kalau biasanya ya saya setuju dengan kamu. Itu sama. Sinonim. You're absolutely right. Kamu benar sekali. You're absolutely right. Jadi ini menandakan kesetujuan.
And then I totally agree with your idea. Saya sangat setuju dengan ide kamu. I totally agree with your idea. And then that's just what I'm thinking. That's just what I'm thinking. That's just what I'm thinking. Okay. That's just what I'm thinking itu artinya sama seperti yang saya pikirkan. Kemudian exactly. Nah, ini is usually here in conversation. That's exactly ya, benar sekali atau tepat sekali ya, berarti setuju. That is good point ya. Ini a good point itu ya bagus atau pendapat yang bagus. That's true. That's true itu benar sekali sama. Exactly that's good point and that's true itu sama-sama agree with opinion. Okay. Next disagree. Disagree is opposite from agree ya. Jadi lawan dari agree itu ya disagree. Disagree berarti tidak setuju. I disagree with you. I disagree with you. You can repeat after me ya. In your home, kamu bisa mengikuti saya mengucapkannya. I disagree with you. Kemudian I don't agree with your opinion. Saya tidak setuju dengan pendapat kamu. I know what you're saying, but saya mengerti apa yang kamu katakan, tapi ini tapi nanti ada excuse alasannya. I know what you're saying. Saya mengerti apa yang kamu katakan, tetapi that's true. Ya, itu benar, tapi kita memberikan alasan karena kita disagree. I'm afraid I have to disagree. Saya takut. Saya takut saya tidak setuju. Kalau mungkin di padanan bahasa Indonesia ya sama. Saya tidak setuju ya. Jadi saya merasa bahwa saya itu harus tidak setuju kalau diartikan satu persatu. Tapi kalau diartikan secara satu frase begini, I'm afraid I have to disagree ya, saya merasa tidak setuju. Tapi dengan politely ya, dengan sopan, tidak langsung mengatakan tidak setuju, tetapi lebih politely, lebih sopan. I'm afraid I have to disagree. Okay, next. There is a dialogue using agree and disagree. You, Dodi, guys, I need your attention. Saya mohon perhatiannya ya. I need attention. Teman-teman mohon perhatiannya. Now we are going to discuss about our classification destination. Sekarang kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang tujuan wisata kelas kita. So, who can come up with first ideas? Jadi siapa yang akan pertama kali mengutarakan idenya? Jadi ini sedang ada diskusi tentang mungkin karya wisata ya, tempat yang akan dituju untuk karya wisata. So, can come up with the first idea. Siapa yang akan mengutarakan idenya pertama kali? Kemudian Ronnie said, what about Seribu Island? It's one of the nearest island we can visit. Bagaimana kalau Kepulauan Seribu? Jadi Ronnie menggagasan tempatnya Kepulauan Seribu. It's one of the nearest island we can visit. Salah satu tempat paling atau pulau paling dekat yang bisa kita kunjungi. Nearest, itu paling. The nearest island, pulau paling dekat.
yang bisa kita kunjungi. And Dodi said, "Is there anyone who disagree with Ronnie's idea?" Apakah ada yang tidak setuju dengan idenya Ronnie atau dengan pendapatnya Ronnie? Kemudian lihat, "I think we have to think of other different place because we've already gone there several times." Jadi saya pikir kita harus memikirkan atau kita harus mencari tempat lain yang berbeda ya, karena because we've already gone there several times. Kita sudah beberapa kali pergi ke sana. Already gone. Sudah pernah pergi ke sana beberapa kali. Nah, oke. Kemudian Rico. Well, I suggest Kebun Raya sorry. Well, I suggest Kebun Raya Bogor ya. We've never been there. Mun orang mah gitu. I suggest, saya mengusulkan Kebun Raya Bogor. We've itu singkatan dari we have ya. Ini kalau di grammar we have never been there itu present perfect ya. Dalam sesuatu yang pernah kita lakukan. We've never been there. Kami tidak pernah. Kami belum pernah pergi ke sana. Sorry. Kita belum pernah pergi ke sana. And Diana said, I agree with your choice, Rico. Saya setuju dengan pilihan kamu, Rico. I have never been there either. Saya juga belum pernah pergi ke sana. Yaitu there is some dialogue using expression agree and disagree. I hope you can understand. I think it is easy ya. Saya berharap Anda bisa memahaminya dan ini mungkin mudah ya. Nah, di sini kita practice speak out. Belajar untuk berbicara menggunakan ekspresi asking opinion, giving opinion, agreeing with some opinion and disagreeing with some opinion. Jadi Anda coba diulang-ulang lagi ekspresi-ekspresi yang ada yang tadi sudah dijelaskan di rumah ya kan, repeat and repeat ya. Coba diulang-ulang lagi. Kemudian there is assignment, ada tugas buat Anda semuanya. Coba nanti dikerjakan, dibuat atau dikirim di classroom ya. The first, you create a dialogue using expression asking and giving opinion, or agree and disagree with opinion using your own word. Jadi kamu bikin sebuah dialog menggunakan tadi ungkapan-ungkapan meminta atau memberi pendapat ya, atau setuju dan tidak setuju dengan sebuah pendapat menggunakan bahasamu sendiri ya. Jadi create a simple dialogue ya. Kamu buat like example ya. Kamu buat sebuah dialog menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya kamu try to speak out your dialogue and record with your gadget and send to classroom as the first assignment. Kemudian kamu coba untuk mengucapkannya atau berbicara atau mempraktekkan dialog kamu dengan direkam menggunakan HP kamu dan kemudian dikirim lewat classroom sebagai tugas yang pertama di kelas bahasa Inggris untuk kelas 11. Okay, I think it's enough for today ya. If there is some question, you can chat me and WhatsApp. If you don't understand with the assignment, you can
chat me in WhatsApp. And that's enough today. Thank you for your attention. Thank you for watching this video and see you next time.